bab kehidupannya udah sampai sejauh apa belajarnya. request bisa sama semesta tuh request bisa, cuma memang terkadang kita wish something yang kadang kala be careful what you wish for. Kadang akan ada beberapa tes yang akan kita alamin dan itu kita siap apa enggak, itu aja sih sebenarnya. Soulmate, tapi ingat loh, soulmate itu banyak loh Kak. Nyanyi mau menambahkan. Sudah pasti, karena kembali lagi begini, spiritual love ataupun true love, itu kalau dipertemukan sekarang, itu bukan hubungan baru di kehidupan sekarang, tapi sudah punya ikatan dari kehidupan masa lalu. Oleh karena itu dalam spiritual love itu tidak perlu basa-basi seperti true love yang perkenalan intro pertama segala macam. Terkadang komunikasinya itu udah langsung straight to the point, tanpa harus ngerasa nggak enak, sungkan atau apa kayak gitu, langsung blok-blokan aja kayak gitu. So yes, definitely ada karmiknya. Oleh karena itu dipertemukan kembali. Cuma challenging-nya memang berbeda. By the way, mengenai masalah tantangan dalam spiritual love seekers is just in your mind, apa ya? It's all in your mind. Cuma hanya ada dalam pikiran, fear dan challenging-nya, kekhawatiran, resiko-resiko yang dipikirkan itu hanya. Terkadang manusia itu punya rasa ketakutan yang kadang-kala ilusif, belum kejadian udah takut aja, kayak gitu. Tapi ketika dijalani ternyata tidak semenakutkan seperti yang ada di bayangannya. Oleh karena itu banyak sekali kita yang terperangkap dengan pikiran kita sendiri. Seperti itu. Tambahannya, jawabannya. Oh, oke, baik. Kak Sally, makna apa yang Kak Sally dapat di halaman ini, Kak? Ya kembali lagi sih harus apa adanya, terima diri sendiri. Terus pasangan juga harus menerima kita harus menerima pasangan kita apa adanya. Jadi ini relate ke halaman yang ketiga tadi ya. Jadi acceptance itu nggak soal penihilan sama kelebihan masing-masing. Jadi even itu ada pengembangan energi pun, kalau misalkan itu nggak sama frekuensinya satu sama lain, itu dijauhin lagi. Soalnya bisa konslet nanti kalau terus ya kan? Betul sekali Kak. Terus di sini ada tulisan yang bikin aku agak menggelitik. Kamu tidak akan pernah dan tak takut menunjukkan kelemahan diri tanpa khawatir akan dijadikan amunisi kelak ketika ada masalah muncul. Ini perempuan banget nih. Nggak usah perempuan, laki juga banyak yang begitu. Masa sih ya? Belum ketemu sih kayak gitu. Laki tuh banyak. Zaman sekarang yang secara mental itu ngalah-ngalahin perempuan. Ketika perempuan itu cerita segala macam, diungkit lagi. Gunakan untuk amunisinya menjatuhkan siapapun yang pernah bersamanya. Itu secara psikologi sosial, mental laki-laki, mohon maaf, ini lagi banyak yang ngedrop. Tapi yang pasti bukan seekers ya. Seekers ini benar-benar observasi. Seekers anak baik. Seekers anak baik. #seekers anak baik. Saya seekers anak baik. Tuh, kata Kabir kita, laki-laki juga sekarang juga banyak yang suka ngejatuhin mantan-mantannya demi menaikkan image-nya di para perempuan-perempuan barunya, ataupun target-target barunya. Iya. Tuh laki followers lambe turah kayaknya ya, mulut julid. Ya, kalau dari aku sendiri, aku memang suka heran sih sama, ya even itu laki-laki atau perempuan gitu kan, yang menjadikan amunisi apalah itu ya. Ketika mereka pernah bersama, tapi akhirnya itu tetap menjelek-jelekan, dia ketika bilang menjelek-jelekan itu nggak ingat gitu loh, pernah bersama, pernah berbagi, pernah ya saling jatuh cinta gitu. Heran aja, suka heran aja gitu kan. Masalahnya banyak juga yang berantem sampai ngungkit-ngungkit masalah-masalah sebelumnya, tapi akhirnya malah tetap bareng gitu, toksik jadinya kan. Iya. Ada juga kan yang kayak gitu ya. Banyak. Balik lagi ego. Banyak ya kan. Jadi kayaknya banyaknya.
Kak Maria Immaculata, parahnya lupa suka ditraktir. Waduh. Parahnya lupa suka ditraktir. Ini masih bagus, parahnya lupa suka ditraktir bakso. Ini banyak perempuan mandiri yang bahkan ini kalau kalimatnya benar-benar parahnya lupa suka pernah dikasih diberi kehidupan. Diberi kehidupan. Dimodalin buat iya dimodalin pernah dikasih kehidupan gitu kan. Wanita-wanita Indonesia gitu, kita maksudnya smart gitu buat para seekers yang gabung sekarang, laki-laki, tunjukkan kalian memang laki-laki sejati gitu loh. Maksudnya I believe seekers yang men ini benar-benar spiritual, mereka tidak akan pernah menjatuhkan harkat wanita seperti teman-teman di sini semua yang punya pengalaman dengan para toy boy. Kalau misalkan twin flame itu kan susah untuk bersama. Itu saya rasakan bahwa itu memang benar, itu sangat susah untuk bersama. Tapi saya merasa semenjak ketemu dia itu banyak hal baik yang saya pelajari dan buat saya jadi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Oke. Tapi kembali twin flame itu punya unfinished business-nya personal masing-masing. Jadi ketika memang twin flame sudah ketemu dan seperti sudah klop, itu terkadang akan dipisahkan karena harus menyelesaikan unfinished business-nya masing-masing di hidupnya masing-masing. Tapi kalau yang lihat berarti setelah itu ini masuknya ke twin flame. Tapi kalau mengenai spiritual love, twin flame itu ya spiritual. Tapi balik lagi 3 tahun gitu ya. Berarti kita lihat tahun kedua. Thank you Kak. Oke. Makasih. Terima kasih Kak Adelia. Kak Sally dapat ini ya, aromaterapi terbaru. Thank you. Ya, membantu. Kenapa Kak Yana? Energinya berat banget, Kak. Kok berat? Kenapa tuh? Kenapa? Nggak tahu, kerasa kayak berat aja kepalaku. Kalau di slide ini, it's amazingly gimana love, how it works to each person ya Kak. Iya benar. Selalu being connected. Iya. Tapi tetap dibutuhkan koneksi ini ya secara tertulis istilahnya meskipun tahu gitu ya. Betul. Jadi kalau balik lagi kayak yang di slide sebelumnya itu kan acceptance dulu, acceptance untuk dirinya mereka sendiri, kemudian each other. Nah dari acceptance ini akan build a connection kalau dari versi saya sih. Gitu. Jadi kalau dari slide ini Kak Yana ada yang kurang jelas? Ada yang mau ditanyakan? Enggak sih, cuman saya pernah mengalami ini sih Kak, komunikasi gitu ya. Jadi dari Agustus tahun lalu, itu kayak aku mulai di-link di ujian bab percintaan gitu dalam journey-ku, dan kayak sampai saat ini kayak aku di-link sama 3 orang dan udah selesai cukup sama 2 orang, dan itu memang semua kendalanya di komunikasi gitu. Meskipun kayak aku tahu kendala atau apa yang mereka rasakan terhadap hubungan atau koneksi kita berdua yang memang nggak bisa sama-sama gitu, tapi aku tidak mendapatkan kayak komunikasi secara lisan gitu. Jadi kayak di sini aku yang sendiri berusaha untuk memahami diriku sendiri, setelah itu memahami dia, kayak memang harus forgiveness, letting go, kayak berterima kasih kayak gitu-gitu doang untuk set myself free kayak gitu Kak. Itu yang kayak memang benar-benar challenge-nya untuk benar-benar mutusin siklusnya yang begitu terus gitu, karena nggak ada kejelasan. Jadi kayak aku baca ini tadi tuh kayak pengen nangis rasanya. Nangis aja. Berat kayak. Lepasin aja Kak, nggak apa-apa. Nangis it's a true self, it's your true self gitu. Iya Kak. Nangis kayak itu freedommu kayak gitu, itu buat melepaskan emosi. Tapi dan kembali lagi kan di sini bergabung di topik malam ini adalah we are being our true self kayak gitu. Jadi no judging at all. Jadi di sini kenapa
Kak Kanaya pada akhirnya membacakan sisi komunikasi dan berat banget. Yes, definitely. Ketika Nyonya bikin konten ini, bahkan Nyonya ngerasain semua perasaan jiwa manusia dalam urusan cinta mengenai masalah komunikasi itu dikolek semuanya. Dan Nyonya berasa kayak jadi apa sih, kayak filterisasi untuk merumuskan dalam bentuk kata-kata yang gimana kata-kata sederhana tapi masuknya ke bawah sadar. Itu aja sih sebenarnya. Dan warna hijau warna ini sendiri kita lihat ke gambar ya Kak ya. Iya. Itu bukan sekadar ngasih warna sembarang enggak, tapi lebih ke chakra. Lebih ke apanya? Heart chakra. Heart chakra. Iya, ada warna itunya ya. Terus aku pas warna bajunya gini. Oh iya, sama. Coba lihat mana. Coba. Mana ya? Kok aku nggak ada? Oh, kelihatan. Warna biru juga. Iya, biru juga. Oke. Ini dilakuin sama gambar yang ada di visual ini. Warna di kiri kanan itu warna biru seperti itu, seperti samudra. Itu adalah wisdom, wawasan segala banyak misteri dalam kehidupan yang bahkan kita belum selami. Kayak gitu. Dan terkadang dalam kehidupan kita selalu diberikan dua pilihan jalan, mau ke kiri atau ke kanan. Tapi bukan kiri jelek kanan baik juga, nggak selalu. Tapi terkadang kita sering terburu-buru dalam memutuskan hal, sehingga terkadang nurani itu jadi tidak terdengar mengenai keputusan-keputusan hidup kita, bahkan termasuk urusannya dengan cinta. Seringkali kita lebih mengikuti rasa takut kita, resiko-resiko apapun. Sebenarnya semesta nih, alam, Akashic Record itu merekam nurani yang punya secara energi murni. Maka itu akan safe, no worries, akan selamat. Justru yang berantakan itu yang memang ada pembelajaran dan kita terburu-buru dalam melakukan sesuatu. Itu memonya di situ. Oke. Nggak ada, yuk silakan. Selanjutnya. Jadi memang kalau di part komunikasi ini, even nggak hanya di relationship yang percintaan aja, di semua relationship selalu bermasalah ketika berhubungan dengan komunikasi, kayak gitu ya Kak Yana ya. Iya bener Kak. PR banget ya. PR banget komunikasi. Karena di sana pasti ada campur ego segala macam soalnya. Padahal cuman yang harusnya terus terang aja gitu. Pasti juga kita bisa mengerti, memahami situasi orang gitu loh. Cuman ini ngomong aja nggak mau. Iya, dan ya, ada perbedaan aja. Betul, ada perbedaan persepsi juga. Jadinya yang satu ngerti apa, yang satu nangkep apa. Iya benar. Gitu, biasanya kan. Oke, 1000 tahun. 3 tahun ya. 700 tahun aja lama, ini mau 1000 tahun. Aduh, mau bilang begitu ya udah. Iya, udah duluin. Baik. 1000 hari, 3 tahun setelah itu gimana? Itu tergantung kalian masing-masing. Karena kembali lagi, spiritual love itu bukan percintaan yang cuma buat main-main. Spiritual love itu sudah koneksinya sudah ke level kesadaran yang tinggi. Spiritual love itu bahkan punya privilege hal-hal istimewa yang bahkan kalian nggak sadari tapi kalian dapatkan ketika kalian terkoneksi. Ini loh, hanya ketika kalian terkoneksi satu sama lain. Misalnya kalian lelah dalam kehidupan ini, tapi ketika terkoneksi dengan pasangan spiritual love, maka kalian kayak punya kekuatan dari manapun yang membuat kalian terus berjalan. Bila perhaps you're very so tired gitu kan, tapi kalian terus berjalan karena tahu ada kekuatan lain yang juga sumbernya dari jiwa manusia yang terkoneksi, yang seperti memberikan dukungan secara batin. Itu berbeda loh, berbeda banget gitu ya. Nah seperti itu. Nah setelah 3 tahun seharusnya kalau sudah 3 tahun itu biasanya ada progres. Tapi kembali lagi. Ketika ada spiritual love bersatu, Seekers, ketika ada spiritual love mau bersatu, itu ada frekuensi rendah yang tahu merasakan ancaman, insecure, ada energi besar yang akan mengubah segala hal yang positif menjadi lebih positif, itu akan berusaha untuk menghadang agar tidak terjadi apapun dalam spiritual love ini. Nah, disinilah PR-nya di mana kesadaran setiap orang ini berbeda-beda.
di mana dari freedom secara spiritual ini berbeda-beda. Kita punya hambatan, halangan, drama hidup yang berbeda-beda, tapi kembali lagi, seberapa jauh dirimu believe terhadap miracles, terhadap keajaiban dalam hidup. That's it. Oke.